Wanita ini sudah berjuang bertahun-tahun, mengejar mimpi yang rasanya semakin jauh. Setiap usaha seolah berakhir buntu, setiap harapan terasa pudar, dan setiap langkah seperti menambah beban. Ia hampir menyerah, hampir berhenti, hampir melepaskan semuanya. Sampai satu momen kecil meniupkan kembali api yang nyaris padam. Namanya Rea. Sejak remaja, ia punya mimpi yang sederhana tapi bermakna. Ingin bekerja di dunia seni dan desain, menciptakan sesuatu yang membuat orang merasa terhubung. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia kuliah di bidang yang tidak ia suka karena tekanan keluarga. Ia bekerja di kantor yang sama sekali tidak sesuai passion. Dan setiap hari, ia merasakan jiwanya semakin menjauh dari dirinya sendiri. Rea tetap mencoba menciptakan karya di malam hari. Ia menggambar, ia mendesain poster, ia membuat ilustrasi. Tapi hasilnya sering ia buang. Jelek, tidak ada yang peduli. Buat apa aku lakukan ini? Itu kalimat yang muncul setiap kali ia menatap karyanya. Lama-lama Rea tidak hanya kehilangan kepercayaan pada karyanya, tapi kehilangan kepercayaan pada dirinya. Suatu malam, setelah pulang kerja dengan wajah lelah, ia duduk di meja kerjanya, menatap kertas kosong. Ia ingin menggambar, tapi tidak ada tenaga, tidak ada harapan, tidak ada rasa percaya. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Tuhan, kalau memang bukan jalanku, tunjukkan aku." Air matanya jatuh. Ia merasa gagal. Ia merasa tidak cukup baik. Ia merasa mimpi itu terlalu besar untuk dirinya yang kecil. Untuk pertama kalinya, Rea benar-benar ingin berhenti. Tapi hidup kadang punya cara menyelamatkan kita melalui hal-hal kecil yang tidak kita duga. Besok paginya, dalam perjalanan kerja dengan perasaan berat, ia melewati pasar kecil. Di sana ia melihat seorang anak perempuan duduk di lantai sambil menggambar. Kertasnya lusuh, pensilnya pendek, tapi matanya berbinar seakan dunia sedang ia ciptakan. Rea berhenti, melihat pelan. Anak itu tersenyum dan berkata, "Lihat, ini gambar pelangi. Bagus nggak?" Rea menahan napas. Ia terharu, bukan karena gambarnya indah, tapi karena anak itu menggambar bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui, bukan untuk dilihat dunia. Anak itu menggambar karena ia mencintainya. Momen itu menampar Rea lembut. Ia sadar, selama ini ia mengejar mimpi dengan ketakutan, bukan dengan cinta. Ketika ia berbalik pergi, anak itu berkata sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. "Kak, kalau suka ya lanjut aja, meski nggak ada yang lihat." Kata-kata itu menembus jantungnya. Sederhana, tapi menyentuh titik rapuh yang ia sembunyikan. Rea pulang dengan langkah berbeda. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dirinya, seperti api kecil yang kembali menyala. Malam itu, ia mengambil pensilnya lagi. Tapi ada satu aturan baru. Ia menggambar bukan untuk dinilai, tapi untuk dirinya sendiri. Hari pertama, ia menggambar sederhana. Hari kedua, ia membuat ilustrasi kecil. Hari ketiga, ia upload ke media sosial dengan tangan gemetar. Tidak banyak yang like, tidak banyak yang komen, tapi ia merasa bangga karena ia memilih dirinya. Seminggu kemudian, seorang teman menghubunginya. "Rea, gambarmu bagus. Mau kerja freelance kecil-kecilan?" Rea terkejut. Ia tidak mencari peluang, tapi peluang yang menemukan dirinya. Dalam 3 bulan, Rea menerima lebih banyak permintaan ilustrasi. Satu demi satu. Pelan, tapi stabil. Dalam 6 bulan, Rea berani meminta resign dari pekerjaan lamanya dan fokus menjadi ilustrator penuh waktu. Ia tidak menjadi kaya raya dengan cepat. Ia tidak viral dalam semalam, tapi ia hidup dengan cara yang membuat jiwanya penuh. Suatu malam, Rea duduk menatap karyanya yang sudah tercetak dan tergantung di dinding studionya. Ia memegang dadanya dan berkata, "Ternyata, mimpi itu tidak mati. Aku saja yang hampir berhenti mempercayainya." Ia mengambil jurnalnya dan menulis,
Api dalam diri tidak pernah padam. Ia hanya menunggu kita meniupnya kembali. Dan itulah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Mimpi tidak hilang hanya karena kita jatuh. Mimpi hilang hanya ketika kita berhenti mencoba. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.